Jika di dunia kita mengenal studio legendaris Abbey Road, perlu diketahui di Indonesia juga memiliki studio legend. Ya, Studio Lokananta. Perkembangan musik di tanah air tak dapat dilepaskan dari nama Lokananta ini. Lokananta bukan sekedar studio rekaman. Tempat ini adalah sebuah lorong waktu musik Indonesia dari zaman ke zaman. Selain punya ruang rekaman terluas di Indonesia, yakni 2 kali ukuran lapangan bulu tangkis, studio yang diresmikan pada 1985 itu memiliki sistem audio yang terbilang sangat baik dengan tata akustik canggih. Ada pelantang suara merek ternama, yakni JBL, dengan teknologi terbaik satu-satunya di dunia. Alat mixing perekam suaranya hanya bisa ditandingi oleh studio milik BBC di London. Bahkan, fasilitas rekaman di Lokananta bisa lebih dibilang jauh lebih baik dari studio Abbey Road di Liverpool, yang biasa menjadi langganan The Beatles untuk merekam lagu-lagu mereka. Untuk melindungi aset berharga di dalamnya yang bernilai sejarah, pemerintah kota Surakarta pun menetapkan Lokananta sebagai cagar budaya. Lokananta berada di Jalan Ahmad Yani nomor 379 Kota Surakarta, Jawa Tengah. Di atas lahan seluas 21.150 meter persegi. Lokananta didirikan pada 29 Oktober 1956 oleh Raden Maladi, Kepala Jawatan RRI bersama Utoyo Sumowijoyo dan Raden Ngabehi Sugoto Suryodipuro. Saat ini ada sekitar 53.000 keping piringan hitam dan 5.670 master rekaman lagu daerah serta pidato-pidato pembakar semangat Presiden Soekarno tersimpan di dalam bangunan utama Lokananta. Koleksi itu disimpan dalam rak-rak besi di ruang berpendingin udara yang diatur khusus suhunya. Tersimpan juga master suara asli Soekarno ketika membacakan proklamasi dan master rekaman lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali dinyanyikan. Semua diletakkan dalam lemari baja khusus. Dalam bahasa Sanskerta, Lokananta memiliki makna gamelan dari kayangan yang bersuara merdu. Lokananta dibangun pertama kali untuk merekam materi siaran dalam bentuk piringan hitam untuk disiarkan oleh 26 stasiun RRI di seluruh Indonesia. Menurut Gading Pramowijaya pada 1958, dalam Lokananta Arsip Sejarah Musik Indonesia, pihak RRI mulai menjual produksi piringan hitam yang berupa lagu-lagu daerah kepada masyarakat umum dengan merek dagang Lokananta. Koleksinya seperti musik gamelan dari Jawa, Bali, Sunda, musik Batak, juga lagu-lagu rakyat yang tak pernah diketahui siapa penciptanya. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 215 tahun 1961, Studio Lokananta diubah statusnya menjadi perusahaan negara dengan nama baru PN Lokananta. Bidang usahanya pun diperluas menjadi label rekaman yang berfokus pada karya lagu daerah dan pertunjukan seni serta penerbitan buku dan majalah. Rekaman untuk para musisi di tanah air mulai dilakukan ketika Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games keempat pada 15 Agustus 1962. Saat itu, sejumlah lagu daerah seperti lagu Rasa Sayange dinyanyikan musisi lokal dan direkam dalam piringan hitam, lalu dibagikan sebagai cenderamata kepada kontingen peserta Asian Games 1962. Selepas itu, Lokananta mulai memberanikan diri memproduksi piringan hitam dari musisi terkenal seperti Waljina, Titik Puspa, juga Bing Slamet. Waljina tercatat sebagai musisi pertama yang merekam suaranya di Lokananta pada 1959. Saat rekaman pertama kali, Waljina yang kemudian disebut sebagai Ratu Keroncong dengan 1.700 karya lagu keroncong saat itu baru berusia 12 tahun. Ia membawakan lagu Kembang Kacang karya Gesang, sang legendaris pencipta Bengawan Solo. Lokananta juga ikut merekam Bengawan Solo dan beberapa ciptaan Gesang seperti Jembatan Merah dan Sapu Tangan. Lokananta ikut mengalami pasang surut kemajuan musik di tanah air. Pada 1972, produksi audio mulai beralih dari piringan hitam ke kaset. Lalu sejak 1983, Lokananta membentuk unit penggandaan film dalam format pita magnetik, Betamax, dan VHS. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, Lokananta berjaya sebagai sentra produksi rekaman audio kaset dan penggandaan film terbesar di Indonesia. Zaman terus berkembang dan akhirnya tahun 1999 menjadi momentum senjakala bagi Lokananta. Tepatnya ketika kaset mulai ditinggalkan dan rekaman audio dilakukan format CD.
Sejak 2004, perusahaan rekaman ini diambil alih oleh Perum Percetakan Negara RI. Nama barunya menjadi PNRI Cabang Surakarta Lokananta. Langkah digitalisasi pun dilakukan pengelola Lokananta terhadap semua koleksi piringan hitam agar tak lekang oleh waktu. Perkembangan teknologi pula yang memaksa Lokananta tak lagi memproduksi kaset dari musisi-musisi di tanah air. Namun, pengelola Lokananta tak putus harapan untuk terus menghidupkan studio rekaman tertua di Indonesia itu. Mereka menggandeng sebuah perusahaan startup Langit Musik untuk menyimpan ribuan koleksi Lokananta agar tetap dapat dinikmati masyarakat. Langkah serupa juga dilakukan lewat aplikasi-aplikasi musik terkemuka, semisal Zoom, Spotify, Deezer, atau YouTube, dan lain sebagainya. Lokananta bersama Gita Bahana Nusantara juga merekam ulang Indonesia Raya versi 3 stansa aransemen Joseph Kleber pada 20 Mei 2017. Sejumlah musisi masa kini pun ikut tergerak menghidupkan kembali Lokananta dengan merekam lagu-lagu mereka di sana. Hal itu dilakukan oleh Slank, Segido, Burger Kill, dan beberapa band lainnya. Bahkan, almarhum Glenn Fredly dan juga yang disebut The Lord of Ambyar, almarhum Mas Didi Kempot, pernah menggelar konser dari studio canggih Lokananta dan ditonton ratusan ribu orang lewat aplikasi digital berbayar. Konser itu memberi pendapatan hingga miliaran rupiah dan sebagian hasilnya disumbangkan untuk membantu penanganan COVID-19. Lokananta saat ini juga menjadi objek tujuan wisata di Surakarta. Setelah difungsikan sebagai museum musik, pengunjung bisa melihat jeroan Lokananta. Misalnya, koleksi mesin-mesin yang pernah digunakan untuk duplikasi kaset audio, VHS, mesin pemotong pita kaset, hingga pemutar piringan hitam. Mayoritas mesin merupakan produksi era 1960 sampai 1990. Ada pula alat-alat perekam lawas yang tidak terpakai lagi, tapi masih dirawat dengan baik, seperti konsol musik yang hanya ada 2 di dunia, yaitu di Lokananta dan satu lagi di London. Oke, begitulah tentang Lokananta. Semoga semakin banyak yang peduli dengan Lokananta, baik pemerintah yang terus melindungi keberadaannya dan para musisi yang peduli dengan ikut membantu upaya menghidupkan kembali Lokananta sebagai lorong waktu dan saksi perjalanan musik di Indonesia. Kalau sedang berkunjung ke Surakarta, jangan lupa mampir ke Lokananta. Salam sehat musik Indonesia.